Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5791 Badai akan segera dimulai. Pangeran Chen bukanlah orang bodoh, dan dia sangat mengenal ibu kota, memiliki banyak informasi. Karena itu, dia dapat dengan jelas menyimpulkan target sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter. Mereka tentu tidak memburu putra suci untuk kesenangan, target mereka adalah gua penekan iblis. Pangeran Chen menarik napas dalam-dalam, matanya berbinar, ayah telah memerintahkan istana kekaisaran dan garnisun ibu kota untuk melancarkan pencarian besar-besaran terhadap iblis pengamat bulan di seluruh ibu kota. Dia tampaknya berencana untuk memancing mereka keluar dan memusnahkan sisa-sisa istana iblis 9 Neter ini sekaligus. Lin Bai mengangguk setuju dan bertanya, lalu apa yang Yang Mulia rencanakan? Pangeran Chen tersenyum, karena ayah telah membuat pengaturan, kita hanya perlu mengikuti perintah. Kita akan bertanggung jawab untuk mencari sisa-sisa istana iblis 9 Neter di ibu kota, sementara ayah akan menangani masalah di gua penekan iblis. Baik ayah atau aku yang berhasil duluan, tidak satu pun sisa istana iblis 9 Neter akan lolos. Lin Bai mengangguk sedikit setuju. Dengan pengaturan seperti itu dari Kaisar, dia pasti yakin dengan strateginya. Kalau begitu, kata Pangeran Chen, yang perlu kau lakukan hanyalah membuat keributan di ibu kota. Sisa-sisa istana iblis 9 Neter akan berpikir bahwa perhatian keluarga kerajaan dan divisi Zhaoxing telah dialihkan, dan mereka kemudian akan menyerang gua penekan iblis, sehingga jatuh ke dalam perangkap Kaisar Chu. Pangeran Chen berkata dengan suara rendah, Saudara Lin, aku hanya memberitahumu ini. Sebelum kebenaran terungkap, ingatlah untuk tidak memberitahu siapapun, bahkan Sumo. Lin Bai menangkupkan tangannya dan berkata, aku mengerti. Segera, Pangeran Chen memanggil Komandan Divisi Zhaoxing dan mengundang semua jenderal garnisun ibu kota. Ini adalah pertama kalinya Lin Bai melihat Komandan Divisi Zhaoxing dan para jenderal garnisun ibu kota berkumpul bersama. Komandan Divisi Zhaoxing, bersama dengan Zumo, berjumlah 21 orang, yang semuanya berada di alam buah Dao Tai tingkat atas. Para jenderal garnisun ibu kota, yang berjumlah 365 orang, semuanya juga berada di alam buah Dao Tai tingkat atas. Yang Mulia Pangeran Chen dengan hikmat mengumumkan perburuan besar-besaran di seluruh kota untuk mencari iblis wanita yang menatap bulan, dengan potretnya dipasang di seluruh ibu kota. Setiap komandan divisi hukuman kekaisaran dan setiap jenderal garnisun ditugaskan ke area tertentu di ibu kota, untuk segera melapor setelah menemukan iblis wanita yang menatap bulan atau kaki tangannya. Setengah hari kemudian, Yang Mulia Pangeran Chen telah membuat pengaturan, dan seluruh divisi hukuman kekaisaran dimobilisasi, dengan kelompok-kelompok tentara garnisun berpatroli di ibu kota. Potret iblis wanita yang menatap bulan, tuan muda yang bahagia, dan puluhan seniman bela diri alam buah Dao Tai dari Jalan Yongle dipasang di setiap gerbang kota dan kedai. Mobilisasi. Divisi hukuman kekaisaran dan garnisun segera menimbulkan sensasi di seluruh ibu kota. Lin Bai, sebagai pembawa pedang divisi hukuman kekaisaran, tentu saja tidak bisa tinggal diam, tetapi tidak perlu baginya untuk bergabung dalam patroli dan penyelidikan, dia cukup menunggu kabar sebelum melanjutkan. Karena itu, Lin Bai pertama-tama kembali ke istana Sekte Tianshui untuk beristirahat sejenak. Ketika Lin Bai kembali, tetua kedua, Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, Ye Guyu, dan yang lainnya segera mengerumuninya, menanyakan apa yang terjadi di ibu kota. Bahkan Pan Qing, yang sedang mengunjungi teman-temannya, melakukan perjalanan khusus kembali ke istana Sekte Tianshui. Lin Bai dengan sabar menjelaskan, Tuan Zumo dan saya telah menemukan pelaku sebenarnya yang membunuh Zuo Feiyu dan Chang Sun Hongxuan. Divisi Zhaoxing dan garnisun saat ini sedang melakukan perburuan di seluruh kota. Qiao Mo bertanya dengan heran, siapa dia? Lin Bai tersenyum getir, dia Lan Yue, selir istana Xiyun. Dia, Qiao Mo dan Qin Yao terkejut. Mengingat wanita berwajah lemah yang mereka lihat di istana Xiyun hari itu, siapa yang menyangka bahwa dialah pembunuh Zuo Feiyu dan Chang Sun Hongxuan? Saat Lin Bai memikirkan Lan Yue, tiba-tiba ada orang lain yang terlintas di benaknya. Ia berkata, aku ada urusan di penginapan kota 7 absolut. Qiao Mo berkata, aku akan ikut denganmu. Ibu kota saat ini tidak terlalu aman. Jika terjadi sesuatu, akan lebih baik jika ada seseorang yang membantumu. Lin Bai berpikir sejenak, mengangguk, dan berkata, baiklah. Segera, Lin Bai memimpin Qiao Mo dan Qin Yao keluar dari istana dan langsung menuju penginapan di kota 7 absolut. Sesampainya di penginapan, Lin Bai bertemu Lu Qingjun. Lu Qingjun menyapa Lin Bai dengan senyum lebar, berkata, aku dengar divisi Zhaoxing dan garnisun ibu kota kekaisaran telah melakukan beberapa langkah besar. Sepertinya kakak Lin telah menemukan pelaku sebenarnya. Lin Bai mengangguk dan berkata, pelaku sebenarnya adalah Lan Yue, selir istana Xiyun.
Dia adalah sisa-sisa dari Istana Iblis Sembilan Neter. Lu Qingjun agak terkejut dan berkata, jadi dia pelakunya. Mata Lin Bai berkedip, dan dia ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi kemudian berhenti. Lu Qingjun bertanya, Kakak Lin, mengapa kau begitu ragu-ragu, seperti seorang gadis muda? Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku mengambil berkas Lan Yue dari divisi Zhaoxing dan menemukan bahwa nama aslinya adalah Lu Chuqing. Dia awalnya adalah gadis suci Sekte Wu Hendao di wilayah Kerajaan Chu. Lu Qingjun tidak mengerti dan bertanya dengan penasaran, mengapa kau menceritakan semua ini padaku, Kakak Lin? Lin Bai terkekeh, Kakak Lu, apakah kau tidak mengerti? Nama keluarganya adalah Lu, dan dia juga mengetahui teknik rahasia kota tujuh absolutmu. Teknik pedang cahaya ilahi. Lu Qingjun tiba-tiba menyadari, kilatan dingin muncul di matanya, Kakak Lin maksudnya, wanita ini. Apakah dia memiliki hubungan dengan kota tujuh absolutku? Lin Bai berkata, ini hanya dugaanku, tetapi aku menilai bahwa itu mungkin terkait erat dengan kota tujuh absolutmu. Lu Qingjun tiba-tiba membanting tangannya ke meja dan berdiri, wajahnya penuh amarah, kota tujuh absolutku selalu memprioritaskan kesatriaan, tetapi aku tidak pernah menyangka akan menghasilkan sisa-sisa jahat dari Istana Iblis Sembilan Neter. Kota tujuh absolutku tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Lu, kau masih belum mengerti maksudku. Wanita ini menggunakan teknik pedang cahaya ilahi untuk membunuh Zuo Feiyu dan Chang Sun Hongxuan. Apapun hasil akhirnya, Sekte Guyi dan Sekte Beidou akan meminta pertanggungjawaban kota tujuh absolutmu atas perseteruan berdarah ini. Oleh karena itu, aku datang ke sini kali ini untuk mengingatkan kota tujuh absolut agar berhati-hati. Aku khawatir setelah saudara Lu kembali ke wilayah Sekte Qitian, dia akan menghadapi penindasan bersama dari Sekte Beidou dan Sekte Guyi. Ekspresi Lu Qingjun serius, matanya dingin. Dia tahu bahwa Lin Bai benar sekali. Sekalipun kerajaan Chu menangkap iblis pemeluk bulan, Sekte Beidou dan Sekte Guyi pada akhirnya akan percaya bahwa kota tujuh absolut terkait erat dengan masalah ini. Lagi pula, terlepas dari apakah iblis pemeluk bulan adalah murid kota tujuh absolut atau istana iblis sembilan neter, baik Zuo Feiyu maupun Chang Sun Hongxuan tewas di tangan teknik pedang cahaya ilahi, yang berarti kota tujuh absolut tidak dapat menghindari keterlibatan. Pupil mata Lu Qingjun menyempit, wajahnya muram. Setelah lama terdiam, dia berkata, Saudara Lin, saya akan meminta para tetua kota tujuh absolut pergi ke istana untuk menemui Kaisar Chu. Mohon izinkan kami untuk secara pribadi menangkap pengkhianat ini dan membuktikan ketidakbersalahan kami. Lin Bai mengangguk dan berkata, itu akan lebih baik. Lu Qingjun berkata, jika divisi Zhaoxing atau Garnisun memiliki berita apapun, mohon segera beritahu saya, Saudara Lin. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi setiap permintaan Anda. Setengah jam kemudian, Lin Bai, Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya meninggalkan Wisma Kota Tujuh Absolut. Segera setelah itu, beberapa tetua Kota Tujuh Absolut langsung menyerbu istana dan menemui Kaisar Chu pada hari yang sama, dengan sungguh-sungguh memohon agar Kaisar Chu mengizinkan Kota Tujuh Absolut untuk bertindak. Kaisar Chu tidak punya pilihan selain setuju. Namun, Kaisar Chu hanya mengizinkan Lu Qingjun untuk membantu divisi Zhaoxing dan Garnisun dalam menangkap iblis pelukan bulan, seniman bela diri lain dari Kota Tujuh Absolut dilarang bertindak tanpa izin. Di dalam penginapan Kota Tujuh Absolut, tatapan Lu Qingjun dingin saat ia menatap nyala api di tempat lilin. Ia berkata dengan dingin, Paman, putrimu bermaksud menyeret Kota Tujuh Absolut ke jurang tanpa jalan kembali. Mohon maafkan aku karena harus menyingkirkan malapetaka ini dari keluarga dan sekte. Lin Bai datang untuk memberitahu Lu Qingjun tentang berita itu, dan Lu Qingjun dengan cepat menduga bahwa gadis pelukan bulan ini, yang nama aslinya adalah Lu Chuqing, kemungkinan adalah putri Lu Sulin, putra suci Kota Tujuh Absolut sebelumnya. Berdasarkan hierarki keluarga Lu di Kota Tujuh Absolut, Lu Qingjun seharusnya tetap memanggil Lu Sulin dengan sebutan Paman. Bab 5792 Sisa-sisa yang menyebabkan kekacauan. Lin Bai, Qiao Mo, dan Qin Yao baru saja keluar dari penginapan Kota Tujuh Absolut ketika sebuah kereta yang ditarik rusa mendekat. Rusa putih yang menarik kereta itu berwarna putih bersih, tanpa celah sedikit pun, sikapnya mulia dan posturnya elegan, seperti rusa surgawi yang turun ke bumi. Kereta itu sendiri sangat luas, seluruhnya berwarna merah terang, dihiasi dengan naga dan phoenix, dan didekorasi dengan indah, jelas menunjukkan bahwa orang-orang di dalamnya sangat kaya dan berkuasa, tidak boleh dianggap remeh. Para pendekar di sekitarnya buru-buru menyingkir, tidak berani menghalangi kereta. Kereta rusa putih itu sampai di dekat Lin Bai dan teman-temannya, tirai sedikit terangkat, memperlihatkan wajah seorang pria tampan, Saudara Lin, naiklah dan mari kita bicara.
Saudara Chen, Lin Bai terkejut sejenak, lalu memimpin Qiao Mo dan Qin Yao naik ke kereta. Dari luar, kereta itu tidak tampak besar, mungkin hanya mampu menampung 3 atau 4 orang paling banyak. Namun, begitu masuk ke dalam, itu adalah dunia yang sama sekali berbeda, sangat luas, seperti sebuah ruangan kecil. Saat ini di dalam ada Chen Yule, Meng Qinxian, Ni Sang, Yi Heze, dan Chen Yun. Mereka semua tersenyum ketika Lin Bai, Qiao Mo, dan Qin Yao masuk. Meng Qinxian, dengan wajah tegas, menatap Lin Bai, "Kakak Lin, kau tidak adil. Kau bahkan tidak mengundangku ke acara-acara menyenangkan." Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, "Kakak Meng, apa yang kau katakan?" Meng Qinxian menatap tajam dan berkata, "Divisi Zhaoxing dan Garnisun Praktis telah membalikkan ibu kota." "Kakak Lin, apakah kau pikir kami buta?" Chen Yule bertanya, "Kakak Lin, apakah kau sudah menemukan pelaku sebenarnya?" Lin Bai mengangguk solemn dan berkata, "Ya, kami sudah, dia adalah iblis pengamat bulan dari Istana Awan Tenun. Potretnya terpampang di seluruh ibu kota, kalian seharusnya sudah melihatnya sekarang." Ni Sang berkata, "Selain potret iblis pengamat bulan, kami juga melihat potret kelompok seniman bela diri Tai yang melawan kami di Jalan Yongle hari itu. Apa hubungan mereka dengan ini?" Lin Bai berkata, "Mereka pasti bersekongkol, mereka semua adalah sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter." Istana Iblis 9 Neter. Mendengar 4 kata ini, Meng Qinxian, Yi Heze, Ni Sang, Chen Yule, dan yang lainnya tersentak, mata mereka menjadi muram. Meng Qinxian mendengus dingin, sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter ini benar-benar gigih. 10.000 tahun telah berlalu, dan mereka masih bermimpi untuk kembali. Yi Heze berkata dengan suara rendah, dalam beberapa tahun terakhir, sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter semakin aktif di wilayah timur alam iblis. Ketika saya masih berada di wilayah Gunung Wansheng, saya memimpin murid-murid sekte saya untuk memburu sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter. Nisang juga mengangguk, wilayah sekte ilahi 7 malam mirip. Meng Qinxian, apakah kau ingat kota Sansui? Pupil mata Meng Qinxian menyempit, dan dia berkata dingin, tentu saja aku ingat. Di wilayah sekte ilahi 7 malam, miliaran nyawa di kota Sansui hangus menjadi abu dalam semalam oleh sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter. Kota yang luas itu lenyap tanpa jejak, hanya menyisakan jurang tak berdasar di tanah. Binatang-binatang buas ini, cepat atau lambat kita akan membunuh mereka. Saudara Lin, apakah kau yakin bahwa iblis pemeluk bulan dan para pendekar Tai di Jalan Yongle adalah sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter? Mendengar pertanyaan ini, hati Lin Bai mencekam. Apakah kau yakin? Tidak bisa dikatakan sepenuhnya pasti, lagi pula, tidak ada bukti. Tidak yakin. Jika mereka bukan sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter, mereka mungkin anggota sekte jahat lain, jika tidak, kekuatan biasa tidak akan mudah menghasilkan lebih dari 10 pendekar di alam buah Dao Tai. Lin Bai terkekeh, kurasa aku agak yakin. Meng Qinxian berkata, Istana Iblis 9 Neter adalah musuh bersama wilayah timur alam iblis. Kakak Lin, mengapa kau tidak bergabung dengan kami untuk bersenang-senang? Nisang tertawa, Kakak Lin, karena perayaan ulang tahun Kaisar Chu masih 1 atau 2 tahun lagi, tidak ada gunanya tinggal di ibu kota. Mengapa kita tidak membantu? Yi Heze mengangguk dan berkata, Istana Iblis 9 Neter adalah tempat yang seharusnya semua orang bunuh. Semakin banyak orang berarti semakin kuat. Chen Yule terkekeh, itulah juga mengapa aku di sini hari ini. Kakak Lin, mari kita pergi bersama. Lin Bai tersenyum kecut. Para putra suci ini sangat bosan di ibu kota, terus-menerus mencari sesuatu untuk dilakukan. Tetapi mereka tidak berada di wilayah atau tanah mereka sendiri, jadi tindakan dan pergerakan mereka dibatasi. Mereka akhirnya menemukan kesenangan, tetapi bahkan tidak dapat menggunakannya. Bukankah itu hanya membuat mereka cemas? Tetapi Lin Bai tidak dapat menyetujui permintaan mereka. Lagi pula, meskipun semakin banyak orang berarti semakin kuat, jika sesuatu terjadi pada para putra suci ini, kerajaan Chu benar-benar tidak akan memiliki cara untuk menjelaskannya kepada sekte dan keluarga mereka masing-masing. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian seharusnya tidak bertanya padaku tentang ini, kalian seharusnya bertanya pada Kaisar Chu. Bahkan jika aku setuju untuk membiarkan kalian menemaniku, jika Kaisar Chu tidak setuju, tidak ada yang bisa kulakukan. Ia melanjutkan sambil tersenyum, lagi pula, kalian semua adalah kesayangan keluarga dan sekte masing-masing. Jika aku membawa kalian untuk mencari sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter, dan sesuatu terjadi, siapa yang akan bertanggung jawab? Aku, atau Kerajaan Chu? Meng Qinxian, Yi Heze, Ni Sang, dan Chen Yule semuanya mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Status putra suci terlalu sensitif di ibu kota.
Bahkan jika seorang putra suci atau putri suci menderita luka kecil, para tetua sekte mereka akan menyerbu istana dan membuat keributan besar. Bagaimana Lin Bai berani membawa mereka untuk melawan sisa-sisa istana iblis 9 neter? Meng Qinxian berkata dingin, sialan, selama kita memastikan bahwa orang-orang itu adalah sisa-sisa istana iblis 9 neter, aku akan meminta para tetua memohon kepada Kaisar Chu untuk mengizinkanku bertindak dan melawan sisa-sisa istana iblis 9 neter itu. Yi Heze berkata dingin, jika istana iblis 9 neter tidak dimusnahkan, bukan hanya kerajaan Chu yang tidak akan bisa hidup damai, tetapi wilayah Gunung Wansheng juga akan dibantai oleh iblis-iblis ini cepat atau lambat. Nisang mengangguk berulang kali, memang, kita harus memberi mereka pelajaran. Chen Yule terkekeh, kalau begitu, jangan buang waktu lagi. Mari kita semua kembali dan meminta para tetua untuk menemui Kaisar Chu. Jika Kaisar Chu setuju, maka kita akan membantu. Jika Kaisar Chu tidak setuju, maka kita hanya bisa tinggal di rumah. Setelah membahas masalah itu di kereta rusa, kelompok itu bubar. Lin Bai pergi ke divisi Zhaoxing untuk menunggu kabar. Ibu kota sangat besar, dan divisi Zhaoxing serta garnisun sedang mencari di seluruh kota. Kabar akan segera datang, dan kemudian Lin Bai dapat bertindak. Di ibu kota, di sebuah halaman yang tidak bernama, lebih dari 20 seniman bela diri Tai berkumpul. Di antara mereka ada iblis peluk bulan yang telah melarikan diri dari istana bulan, dan pangeran bahagia, di antara yang lainnya. Sepertinya kerajaan Chu mulai cemas. Bahkan jika kerajaan Chu tidak cemas, Sekte Guyi, Sekte Beidou, dan Sekte Qingliana ketiga sekte yang kehilangan putra dan putri suci mereka seharusnya cemas. Bagaimana mungkin mereka tidak cemas? Dengan Sekte Guyi, Sekte Beidou, dan Sekte Qinglian yang terus-menerus memberikan tekanan, bahkan Kaisar Chu mungkin merasa gelisah. Petik 2. Waktunya telah tiba, jadi mari kita mulai mempersiapkan langkah selanjutnya. Pangeran bahagia, langkahmu selanjutnya sangat penting. Semua orang menatap pria tampan, menawan, dan sangat memikat di sampingnya. Pangeran bahagia tersenyum tipis dan berkata, aku sudah siap. Aku hanya menunggu perintah para tetua untuk memulai rencana. Para tetua berkata, bagus. Jika kita berhasil kali ini, kalian semua akan menjadi raksasa istana iblis di masa depan, dan aku akan mengajukan permohonan kepada istana iblis untuk mendapatkan hadiah bagi kalian. Bab 5793 Sang Abadi. Di sebuah halaman yang menawan di ibu kota, seorang pria dan seorang wanita berjalan berdampingan, mengobrol dan tertawa sambil mengagumi bunga teratai di kolam. Jika dilihat lebih dekat, pria itu sangat tampan, dengan alis seperti pedang, mata yang cerah, bibir merah, dan gigi putih. Ia memiliki aura elegan dan halus, yang pantas untuk seorang tuan muda bangsawan. Wajahnya sangat tampan, bahkan bisa digambarkan sebagai memikat. Di ibu kota, ia tak diragukan lagi adalah salah satu pria paling tampan. Di sampingnya berdiri seorang wanita muda yang cantik, setengah kepala lebih pendek darinya, dengan wajah yang sangat cantik dan senyum yang berseri-seri. Ketika ia memandang pria di sampingnya, ia malu dan tersipu, seperti seorang gadis muda yang mengalami cinta pertamanya, ingin melirik kekasihnya tetapi terlalu malu untuk menatap langsung. Jika Lin Bai ada di sini, ia akan sangat terkejut, karena pria ini tidak lain adalah pangeran ekstasi yang telah melarikan diri dari Jalan Yongle. Dan, kecuali ada keadaan yang tak terduga, Jiang Xiaoyue, putra suci sekte teratai biru, juga telah tewas di tangannya. Wanita di samping pangeran kebahagiaan juga memiliki latar belakang yang cukup terhormat. Dia adalah putri bungsu dari keluarga kerajaan Chu, putri ke-72 dari Kaisar Chu. Setelah lahir, dia secara pribadi diberi nama, Putri Wanyu, oleh Kaisar Chu. Sejak dewasa, Putri Wanyu menghabiskan sebagian besar waktunya mempelajari kitab suci di Akademi Rusa Putih dan jarang muncul di ibu kota. Sekarang Yang Mulia Pangeran Chen dan Yang Mulia Pangeran ketiga terlibat dalam perebutan kekuasaan yang sengit di ibu kota, tentu saja hanya sedikit orang yang memperhatikan Putri Wanyu. Pangeran kebahagiaan tersenyum lembut, Wanyu, bagaimana pendapatmu tentang apa yang kukatakan padamu terakhir kali? Wajah cantik Putri Wanyu memerah, matanya berbinar-binar seperti musim semi, apa itu? Pangeran kebahagiaan tersenyum, aku sudah lama mengagumi Akademi Bailu, tetapi aku belum bisa masuk. Aku ingin tahu apakah Wanyu bisa mengajakku masuk untuk berkunjung. Putri Wanyu cemberut dan berkata, apa serunya Akademi Bailu? Tidak seindah kolam yang penuh bunga teratai ini. Pangeran kebahagiaan sedikit mengerutkan kening dan menghela napas pelan, karena Wanyu sudah mengatakannya seperti itu, ya sudah, aku tiba-tiba ingat ada beberapa urusan di rumah, jadi aku pamit sekarang. Hei, Putri Wanyu buru-buru memanggil pangeran kebahagiaan saat ia hendak pergi,
matanya dipenuhi kengganan. Akademi Rusa Putih diselimuti susunan sihir sepanjang tahun, dan bahkan murid-muridnya pun tidak mudah masuk atau keluar. Jika kau ingin mengunjungi Akademi Rusa Putih, setidaknya beri aku waktu untuk bersiap. Pangeran. Kebahagiaan bertanya dengan penasaran, kalau begitu, Wanyu, apakah kau sudah siap? Putri Wanyu tersenyum dan berkata, temui aku di sini 2 hari lagi, dan aku akan memberimu token untuk masuk ke Akademi Rusa Putih. Pangeran bahagia berkata, sebaiknya kita ambil beberapa token, karena aku punya beberapa teman yang juga ingin masuk dan melihat-lihat. Putri Wanyu tersenyum dan berkata, baiklah, hanya beberapa token, aku akan mengambilnya untukmu. Wanyu sangat manis. Pangeran bahagia tersenyum dan melangkah maju, mencubit pipinya dengan penuh kasih sayang, membuat Putri Wanyu tersipu malu. Dalam beberapa hari terakhir, Lin Bai telah bolak-balik antara Istana Sekte Tianshui dan Divisi Zhaoxing. Pada hari ini, Lin Bai kembali ke Istana Sekte Tianshui dan melihat Crow bertengger di dahan, menatap langit dengan ekspresi putus asa dan tak berdaya. Dia tampak seperti tahanan yang dikurung di sel, merindukan udara segar dan sinar matahari yang cerah di luar. Lin Bai tersenyum getir. Sejak pertempuran di Paviliun Lanting, Lin Bai tidak membiarkan Crow keluar, terutama karena reputasi buruk Crow di masa lalu sebagai pencuri ibu kota kekaisaran belum memudar. Jika orang luar mengetahuinya, itu akan menimbulkan banyak masalah. Selama 1 atau 2 bulan terakhir, Crow menghabiskan sebagian besar waktunya di Istana Sekte Tianshui, hampir sampai pada titik depresi. Gambar, Lin Bai terkekeh pelan, gagak. Gagak itu tampak seperti kehilangan jiwanya, bertengger di dahan, mengabaikan Lin Bai. Lin Bai tersenyum puas dan berkata, mau keluar bermain. Wusa gagak itu gemetar, bulu-bulunya yang terkulai langsung berdiri tegak, matanya yang kusam dan tak bernyawa bersinar. Ia terbang turun dari dahan, bertengger di bahu Lin Bai, dan tertawa, Yang Agung ini sudah lama ingin keluar bermain, Lin Bai, kita mau pergi kemana? Lin Bai menghela napas dalam hati, ia merasakan rasa bersalah yang mendalam terhadap gagak itu. Setiap kali Lin Bai memanfaatkan gagak itu selalu bertingkah seperti anak kecil yang naif, berulang kali dimanipulasi oleh Lin Bai. Sekali atau 2 kali tidak apa-apa, tetapi semakin sering terjadi, semakin kuat rasa bersalah Lin Bai. Memanfaatkan seseorang lalu membuangnya. Itu benar-benar tidak manusiawi. Lin Bai berkata pelan, aku akan menahanmu di dalam untuk sementara waktu karena aku khawatir jika kau terlalu sering keluar masuk divisi Zhaoxing akan menimbulkan kecurigaan mereka. Lagi pula, ini adalah masa-masa yang penuh gejolak, dan semakin sedikit masalah yang kita hadapi, semakin baik. Crow cemberut dan berkata, jangan khawatir, aku menangani apa yang terjadi saat itu dengan sempurna. Tidak ada yang tahu aku berada di baliknya. Lin Bai bertanya, apakah kau ingin keluar dan bersenang-senang? Mata Crow berbinar, ya, aku sangat menginginkannya. Lin Bai berkata, aku bisa membiarkanmu keluar, tetapi kau tidak boleh menimbulkan masalah bagiku di ibu kota. Crow mengangguk. Sambil mengangguk, Lin Bai berkata, jangan khawatir, tentu saja tidak. Dia melanjutkan, apakah kau tahu tentang gua penekan iblis di Akademi Rusa Putih? Mata Crow menyipit tajam, dan dia menatap Lin Bai dengan waspada. Lin Bai, aku tahu kau tidak berniat baik. Kenapa kau tiba-tiba menyebutkan gua penekan iblis? Lin Bai bertanya, apakah ada 36 makhluk abadi di gua penekan iblis? Crow berpikir sejenak dan berkata, kurasa ada beberapa mayat mumi, tapi aku tidak memperhatikannya. Makhluk abadi, juga dikenal sebagai para abadi, yang tak terkalahkan, atau yang tak mati, biasanya adalah seniman bela diri yang memiliki jiwa bela diri iblis. Jiwa bela diri iblis umumnya dibagi menjadi 3 jenis. Jenis pertama adalah makhluk abadi, yang seniman bela dirinya dapat hidup selamanya selama mereka tidak sengaja mencari kematian, umur mereka hampir tak terbatas. Jenis kedua adalah yang tak mati, yang seniman bela dirinya akan secara misterius hidup kembali setelah dibunuh. Di benua barbar kuno, Lin Bai pernah bertemu dengan jiwa bela diri iblis seperti itu yang disebut inti api yang berkobar. Setelah membunuh orang ini, mereka akan hidup kembali dalam kobaran api. Jenis ketiga adalah penghancur. Seniman bela diri yang memiliki jenis jiwa bela diri iblis ini biasanya memiliki kekuatan penghancur dunia. Sebagai contoh Lin Bai, dengan buah dao pemakan langit miliknya, begitu ia melepaskan kekuatan pemakan sepenuhnya, bahkan jika itu tidak dapat sepenuhnya menggulingkan alam iblis, itu tetap akan menjadi bencana bagi kerajaan Chu. Tentu saja, jiwa bela diri iblis memiliki kemampuan lain, tetapi 3 jenis kekuatan iblis ini adalah yang paling umum di alam iblis dan alam roh. Sebelum alam iblis dan alam roh didirikan, jiwa bela diri iblis pernah menjadi eksistensi terkuat di dunia. Tetapi seiring waktu,
jiwa bela diri dan buah dao ini menjadi semakin ditakuti. Para abadi hidup abadi, para abadi tidak dapat dihancurkan, dan para penghancur melahap langit dan bumi, menyebabkan keresahan di antara banyak tokoh kuat di alam iblis dan alam roh. Karena keresahan ini, karena ketakutan ini alam iblis dan alam roh bergabung untuk melancarkan perang untuk membasmi jiwa bela diri iblis. Ini adalah salah satu dari 3 perang epik paling terkenal antara alam roh dan alam iblis, perang pembasmian iblis. Setelah perang itu, alam roh runtuh, terpisah menjadi alam iblis. Bab 5794 Rahasia Tersembunyi dan Ikan Raksasa di Bawah Air. Sebelum perang pembasmian iblis besar, para pendekar yang memiliki roh bela diri iblis praktis merupakan penguasa tertinggi alam roh, bahkan melampaui klan dewa raksasa. Misalnya, klan pemakan langit pernah menjadi ras ilahi yang setara dengan klan dewa raksasa. Ketika perang pembasmian iblis besar pecah, para pendekar dari seluruh dunia berkumpul untuk menciptakan teknik ilahi yang mampu membunuh roh bela diri iblisa ini adalah teknik pembunuh naga. Setelah perang pembasmian iblis besar, hampir semua pendekar yang memiliki roh bela diri iblis dimusnahkan, atau mereka bersembunyi, menghilang dari dunia dan tidak lagi mengurusi urusan alam iblis dan alam roh. Namun, setelah bertahun-tahun lamanya, roh bela diri iblis diam-diam muncul kembali di dunia. Pada masa kejayaannya, Istana Iblis 9 Neter terbuka untuk semua orang, menerima semua pendekar yang bersedia bergabung dengan barisannya. Dalam sekejap, para kultivator dari berbagai jenis roh bela diri iblis, prajurit iblis, pertapa, dan sebagainya berbondong-bondong ke Istana Iblis 9 Neter, menyebabkan kekuatannya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya di alam iblis hanya dalam 10.000 tahun. Menurut catatan sejarah pertempuran yang menghancurkan Istana Iblis 9 Neter 10.000 tahun yang lalu, terdapat lebih dari 100 immortal di dalam temboknya, termasuk lebih dari 10 anggota klan pemakan surga. Jika bukan karena kekuatan gabungan semua seniman bela diri di wilayah timur alam iblis, kemungkinan Istana Iblis 9 Neter tidak akan bisa dihancurkan. Setelah kehancurannya, seperti yang dikatakan Kaisar Chu, pasukan sekutu yang terbentuk di wilayah timur alam iblis, masing-masing dengan kepentingan dan motif tersembunyi mereka sendiri, semuanya bersaing untuk mendapatkan harta karun di dalam Istana Iblis 9 Neter. Mereka menekan beberapa immortal, mengekstrak informasi dari mereka. Hampir setiap sekte terkemuka dan tingkat atas di wilayah timur alam iblis memiliki tempat yang mirip dengan Gua Penekan Iblis Akademi Rusa Putih untuk menekan sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter. Misalnya Sekte Air Surgawi memiliki Menara Pemurnian Iblis. 5 keluarga dan 7 sekte Chu, Dewa Abadi Surgawi, Istana Teratai Suci, keluarga Chen, keluarga Li, dan sebagainya, semuanya memiliki tempat yang mirip dengan Gua Penekan Iblis dan Menara Pemurnian Iblis, yang memenjarakan sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter dari masa lalu. Gua Penekan Iblis Akademi Rusa Putih saja memenjarakan 36 Dewa Abadi. Lin Bai sedikit mengerutkan kening, mayat mumi. Gagak melengkungkan paruhnya dan berkata, "Oh sayang, keluarga kerajaan Chu memenjarakan orang-orang itu, karena takut mereka akan melarikan diri, jadi mereka memasang susunan sihir untuk memurnikan kekuatan spiritual dan daging mereka siang dan malam, menjaga mereka dalam keadaan setengah mati, mayat mumi. 10.000 tahun pemurnian siapapun pasti sudah mati sejak lama, tetapi orang-orang ini abadi, jadi mereka telah menderita siksaan selama 10.000 tahun." Mendengar ini, mata Lin Bai menjadi dingin, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. 10.000 tahun, siang dan malam, memurnikan kekuatan spiritual, daging, dan jiwa betapa siksaan yang menyiksa. Makhluk abadi ini, setelah menanggung siksaan selama 100.000 tahun, kemungkinan akan melepaskan amarah terpendam mereka kepada kerajaan Chu begitu mereka melarikan diri dari Gua Penekan Iblis. Gagak itu bertanya, "Mengapa kau tiba-tiba menanyakan hal ini?" Lin Bai menghela napas, sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter mungkin berencana menyerang Gua Penekan Iblis untuk menyelamatkan para abadi ini. Mendengar ini, Gagak itu tidak khawatir. Sebaliknya, ia tertawa, "Hahaha, mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka." Susunan pertahanan Gua Penekan Iblis bisa dibilang bahkan lebih kuat daripada susunan pertahanan ibu kota kerajaan Chu. Sederhananya, bahkan jika ibu kota hancur, Gua Penekan Iblis akan tetap utuh. Lin Bai bertanya dengan heran, "Apakah sekuat itu?" Gagak itu mengerutkan bibirnya dan berkata, "Tentu saja. Kau pikir, susunan Ki Kebenaran yang membalikkan langit dan bumi, hanyalah lelucon?" Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, "Susunan Ki Kebenaran yang membalikkan langit dan bumi, apa itu?" Gagak itu tidak repot-repot menjelaskan kepada Lin Bai dan dengan santai berkata, "Ratusan ribu tahun yang lalu, ketika kerajaan Chu didirikan, seorang sarjana miskin menciptakan susunan ini.
Susunan ini kuat karena jika mereka mengira kau adalah iblis, susunan ini dapat dengan mudah menekanmu. Itu tidak masuk akal. Ketika susunan sihir ini diciptakan, sarjana miskin itu membual bahwa itu adalah susunan sihir terkuat di alam iblis. Para pendeta Taois tua dari Sekte Taois bawaan tidak setuju, membuka susunan itu, dan keluar untuk berdebat dengan sarjana miskin itu di ibu kota selama 30 tahun. Pada akhirnya, sarjana miskin itu merasa dia tidak bisa memenangkan perdebatan, jadi dia meraung bahwa mereka semua adalah iblis, dan susunan sihir ini mengumpulkan semua energi kebenaran dunia, hampir menghancurkan para pendeta Taois tua dari Sekte Taois bawaan menjadi debu. Gagak itu sepertinya mengingat sesuatu dan menceritakan semuanya dalam satu tarikan napas. Lin Bai tidak pernah menyangka akan ada susunan sihir sekuat itu di Akademi Rusa Putih. Gagak itu mengerutkan bibirnya dan berkata, Lin Bai, jangan khawatir. Bahkan jika kau mati, susunan sihir ini akan tetap ada. Tikus-tikus dari selokan Istana Iblis 9 Neter akan ditekan oleh susunan itu segera setelah mereka memasuki Akademi Rusa Putih tanpa token masuk. Susunan Ki Kebenaran Pengubah Langit dan Bumi milik Akademi Rusa Putih dan Susunan Keselamatan Buddha dari Penderitaan milik Buddhisme Welas Asih di alam roh persis sama. Keduanya tidak masuk akal. Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran Kaisar Chu dan Gagak itu sama sekali tidak khawatir ketika mendengar bahwa Istana Iblis 9 Neter sedang bersekongkol melawan Gua Penekan Iblis. Ternyata ada susunan sihir yang begitu kuat yang menekan Gua Penekan Iblis. Lin Bai bertanya, lalu mengapa kerajaan Chu memenjarakan para pendekar bela diri ini di sini? Gagak mengerutkan bibir dan berkata, bukankah itu hanya untuk pecahan giok hijau? Mata Lin Bai berbinar, dan dia bertanya, apa yang kau katakan? Istana Iblis 9 Neter memiliki pecahan giok hijau. Crow tertawa dan berkata, bukan hanya Istana Iblis 9 Neter yang memilikinya, tetapi keluarga kerajaan-kerajaan Chu juga memilikinya, keluarga Chen memilikinya, Sekte Tianshui memilikinya dulu. Selama perang besar di wilayah timur alam iblis, di permukaan tampaknya penghancuran Istana Iblis 9 Neter adalah cara untuk membersihkan dunia dari malapetaka, tetapi pada kenyataannya, semua sekte besar bersaing untuk mendapatkan pecahan giok hijau. Lin Bai bertanya dengan penasaran, apa sebenarnya pecahan giok hijau itu? Crow mengerutkan kening, lehernya perlahan miring, tenggelam dalam pikiran. Lin Bai tersenyum kecut, dia tahu Crow kembali tenggelam dalam pikiran, entah karena dia tidak ingat, atau karena dia ingat tetapi tidak ingin memberi tahu Lin Bai. Crow merenung lama, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu apa itu, tetapi saat itu, Istana Iblis 9 Neter menyapu wilayah timur alam iblis untuk mencari pecahan giok hijau. Mereka benar-benar menemukan cukup banyak. Melihat bahwa mereka memiliki semakin banyak pecahan giok hijau, sekte-sekte teratas di wilayah timur tidak bisa tinggal diam dan semuanya bergerak untuk merebutnya, yang menyebabkan perang yang menghancurkan Istana Iblis 9 Neter. Wajah Lin Bai muram, dan matanya gelap. Dia sepertinya merasakan bahwa tindakan alam iblis tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Menurut catatan sejarah wilayah timur alam iblis, wilayah timur alam iblis mengumpulkan kekuatan semua seniman bela diri di dunia untuk menghancurkan Istana Iblis 9 Neter karena Istana Iblis 9 Neter telah mendatangkan malapetaka pada penduduk wilayah timur, menyebabkan penderitaan yang meluas. Namun kini, perkataan Gagak dan Kaisar Chu menunjukkan bahwa kehancuran Istana Iblis 9 Alam bukanlah karena perbuatan jahat Istana Iblis 9 Alam, melainkan karena pecahan giok hijau. Lin Bai sangat penasaran tentang sihir macam apa yang dimiliki pecahan giok hijau ini sehingga begitu banyak pendekar dari alam iblis dan alam roh bergegas untuk merebutnya. Lin Bai kini memiliki 4 pecahan giok hijau, tetapi selain menemukan kemampuannya untuk menimbulkan kelupaan, ia belum menemukan kegunaan lain. Melihat ekspresi muram Lin Bai, Gagak itu terkekeh dan berkata, Lin Bai, nak, hal-hal di dunia ini tidak pernah sesederhana kelihatannya. Jika kau tidak menggali lebih dalam, kau tidak akan pernah melihat ikan besar yang bersembunyi di balik permukaan yang tenang. Bab 5795 Jejak Iblis Wanita yang Merangkul Bulan. Gagak itu tiba-tiba teringat beberapa hal, yang meningkatkan pemahaman Lin Bai tentang rahasia wilayah timur alam iblis. Lin Bai terdiam sejenak, lalu berkata, jika kau ingin keluar dan bersenang-senang, kau bisa pergi memeriksa Gua Penekan Iblis. Aku menduga sesuatu yang besar akan terjadi di sana dalam beberapa hari ke depan. Gagak itu tersentak dan bertanya, hal besar apa? Lin Bai berkata, sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter akan menyerang Gua Penekan Iblis. Mata gelap Gagak itu berkilat tajam, dan ekspresi terkejut seperti manusia muncul di wajah burungnya. Oh, apakah para prajurit Istana Iblis 9 Neter hanya bosan? Mereka berani pergi ke Gua Penekan Iblis untuk mencari kematian. Aku akan pergi melihatnya. Setelah mengatakan ini,
Gagak itu mengepakkan sayapnya dan terbang menuju bagian luar istana Sekte Tianshui. Dengan tingkat kultivasi gagak itu, formasi anti terbang ibu kota bukanlah apa-apa baginya. Lin Bai beristirahat di istana Sekte Tianshui selama 5 hari, tetapi ia terus mengawasi segala sesuatu yang terjadi di ibu kota. Di dalam ibu kota, istana kekaisaran dan garnisun bersama-sama dimobilisasi, hampir membalikkan seluruh kota, namun masih belum menemukan jejak iblis pemeluk bulan. Pada hari ke-6, tetua kedua bergegas ke halaman Lin Bai, berkata, Putra suci Lin Bai, Yang Mulia Pangeran Chen telah mengirim seseorang untuk mengundangmu ke istana kekaisaran. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apakah utusan itu menjelaskan mengapa Yang Mulia Pangeran Chen memanggilku? Tetua kedua menggelengkan kepalanya, berkata, dia tidak mengatakan dengan jelas, hanya bahwa kau harus pergi dengan cepat, kedengarannya sangat mendesak. Ekspresi Lin Bai sedikit berubah. Panggilan mendadak Yang Mulia Pangeran Chen pasti berarti ada beberapa berita tentang iblis pemeluk bulan. Segera, Lin Bai, bersama dengan Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, dan Ye Guyu, menuju ke istana kekaisaran. Di pintu masuk, mereka bertemu dengan Lu Qingjun. Setelah melihat Lin Bai dari kejauhan, Lu Qingjun membungkuk hormat, Saudara Lin, Anda juga dipanggil oleh Yang Mulia Pangeran Chen. Lin Bai bertanya dengan bingung, Saudara Lu, Anda juga. Ekspresi Lu Qingjun berubah dingin saat dia menjawab, para tetua kota 7 absolut telah memasuki istana dan menerima persetujuan Kaisar Chu untuk berpartisipasi dalam penangkapan iblis pengamat bulan. Baru saja, Yang Mulia Pangeran Chen mengirim seseorang untuk memanggil saya, jadi saya bergegas ke divisi Zhaoxing. Setelah menjelaskan, dia bertanya, Saudara Lin, menurut Anda, mengapa Yang Mulia Pangeran Chen memanggil kita? Lin Bai tersenyum ringan dan berkata, sekarang kita berada di pintu masuk divisi Zhaoxing, kita akan mengetahuinya begitu kita masuk, bukan? Lu Qingjun mengangguk dan berjalan ke divisi Zhaoxing berdampingan dengan Lin Bai. Di aula divisi Zhaoxing yang megah dan mengesankan, Yang Mulia Pangeran Chen duduk di kursi utama, dikelilingi oleh komandan divisi Zhaoxing dan para jenderal garnisun. Masing-masing dari mereka memancarkan tekanan yang mengerikan, memenuhi seluruh aula dengan suasana yang mencekam. Melihat Lin Bai dan Lu Qingjun tiba, Pangeran Chen berkata, sekarang semua orang sudah berkumpul, Tuan Zumo, silakan berbicara. Zumo mengangguk dan tersenyum, lalu berkata dengan lantang, karena Lin Bai dan saya telah memastikan di Istana Bulan bahwa iblis pemeluk bulan adalah pembunuh Zuo Feiyu dan Changsun Hongxuan, divisi Zhaoxing dan garnisun, dengan izin Kaisar Chu, melancarkan operasi gabungan untuk menyapu kota. Melalui upaya tak kenal lelah dari divisi Zhaoxing dan garnisun, kami menghancurkan lebih dari 7.000 benteng sekte dan aliran sesat di dalam kota, dan akhirnya menemukan beberapa petunjuk tentang iblis pemeluk bulan. Mata Lin Bai berbinar, 7.000 benteng sekte dan aliran sesat. Angka ini terdengar banyak, tetapi di dalam ibu kota kekaisaran yang luas, jumlah itu sangat, sangat kecil. Ibu kota kekaisaran dipenuhi kehidupan, dan jumlah seniman bela diri sangat menakutkan. Selain itu, ibu kota Chu, sebagai kota besar pertama di wilayah timur alam iblis, pada dasarnya merupakan tempat berkumpulnya berbagai aliran sesat dan sekte iblis. Dengan jumlah seniman bela diri yang begitu besar, hanya ada 7.000 benteng aliran sesat dan sekte iblis, yang hanyalah puncak gunung es di ibu kota. Gambar. Mendengar itu, Lu Qingjun dengan penuh semangat bertanya, di mana iblis pemeluk bulan sekarang? Lord Zumo melirik Lu Qingjun, mengenalinya sebagai seorang ahli bela diri yang diutus langsung oleh Kaisar Chu, lalu menjawab, di kota barat, mata-mata dari divisi Zhaoxing melihat iblis pemeluk bulan. Meskipun dia berusaha keras menyembunyikan aura dan wajahnya, kami tetap berhasil menemukannya. Saat ini, beberapa jalan di kota barat tempat iblis pemeluk bulan muncul telah ditutup. Kita hanya perlu menyelidiki langkah demi langkah, dan saya yakin kita akan menemukannya. Mata Lu Qingjun berkilat dingin, wajahnya sangat muram. Dia pada dasarnya yakin bahwa iblis pemeluk bulan terkait erat dengan kota 7 absolut. Jika dia tidak secara pribadi menangkap iblis pemeluk bulan, kota 7 absolut kemungkinan akan menghadapi murka sekte Guiyi dan sekte Beidou. Meskipun kota 7 absolut tidak takut pada sekte Guiyi dan sekte Beidou, menjadikan kedua sekte besar ini sebagai musuh tanpa alasan bukanlah hal yang baik bagi sekte manapun. Permintaan Lu Qingjun kepada Kaisar Chu untuk mengizinkannya berpartisipasi dalam penangkapan iblis pemerang bulan juga untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Setelah mendengarkan, Lin Bai tersenyum dan berkata, divisi Zhaoxing dan garnisun benar-benar sesuai dengan reputasi mereka karena memiliki koneksi yang luas di ibu kota, mereka menemukan jejak iblis pemerang bulan dengan begitu cepat. Mata Zumo berkilat dingin saat menatap Lin Bai, ragu untuk berbicara, tetapi akhirnya tetap diam. Pangeran Chen mengumumkan, kalau begitu,
masalah ini akan dipimpin oleh Tuan Zumo dan putra suci Lin Bai. Dalam 3 hari, iblis pemerang bulan harus ditangkap. Lin Bai dan Zumo membungkuk dan menerima perintah, baik, Tuan. Zumo, kemudian, mulai mengirimkan prajurit divisi Zhaoxing dan Jenderal Garnisun ke kota barat. Sebuah pasukan besar diam-diam berkumpul di kota barat. Lin Bai, Lu Qingjun, dan Zumo berjalan keluar dari aula utama divisi Zhaoxing berdampingan. Lin Bai bertanya, Tuan Zumo, Anda tampak ragu-ragu untuk berbicara di aula utama tadi. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa Anda katakan? Ekspresi Zumo tampak serius saat dia berkata, Putra suci Lin Bai, jujur saja, saya merasa kemunculan tiba-tiba iblis pemeluk bulan itu seolah-olah dia sengaja membocorkan jejaknya. Lin Bai menguatkan tekadnya, ekspresinya tenang, dan bertanya, Tuan Zumo, mengapa Anda merasa seperti itu? Mata Zumo berkilat dingin saat dia berkata dengan suara yang menusuk, Putra suci Lin Bai, Istana Kekaisaran dan Garnisun telah mencari di ibu kota selama 5 atau 6 hari tanpa menemukan satu petunjuk pun. Tetapi tepat ketika mereka hampir putus asa, dia tiba-tiba muncul. Tidakkah Anda merasa itu aneh, Putra suci Lin Bai? Lin Bai bertanya, kalau begitu, Tuan Zumo, apa maksudmu? Zumo berkata, kemunculan tiba-tiba iblis penjepit bulan ini pasti akan menarik perhatian semua orang. Terlebih lagi, aku semakin yakin bahwa iblis penjepit bulan ini hanyalah pion yang digunakan untuk mengalihkan perhatian kita. Orang di baliknya pasti sedang memainkan permainan yang jauh lebih besar. Lin Bai mengangguk dan bertanya, apakah masalah ini telah dilaporkan kepada Yang Mulia Pangeran Chen? Zumo menjawab, Yang Mulia Pangeran Chen, setelah mengetahuinya, mengatakan kepadaku untuk tidak mempedulikannya. Menangkap iblis penjepit bulan adalah hal terpenting saat ini. Lin Bai berkata, aku sependapat dengan Yang Mulia Pangeran Chen. Saat ini, menangkap iblis penjepit bulan dan mengungkapkan kebenaran kepada Sekte Guyi, Sekte Beidou, dan Sekte Qinglian adalah hal terpenting di ibu kota. Segala hal lain dapat dikesampingkan untuk sementara waktu. Tuan Zumo, tidak perlu bingung. Mari kita segera menuju kota barat. Mata Zumo berkedut, dan dia menatap Lin Bai dengan ekspresi aneh. Dalam ingatannya, Lin Bai dan Yang Mulia Pangeran Chen sangat berhati-hati dan bijaksana, hampir seperti iblis. Mengapa mereka menangani masalah ini begitu tergesa-gesa? Tuan Zumo merenung sejenak, tatapannya sedikit menyipit. Mungkinkah Kaisar Chu dan Pangeran Chen memiliki rencana lain di balik masalah ini?